ketiga daripada Hijriah, Rasulullah SAW mengadakan perperangan untuk melawan kafir Quraisy. Karena pada tahun ketiga Hijriah itu peperangan balas dendam. Kenapa dikatakan peperangan balas dendam? Karena tahun kedua daripada Hijriah itu orang kafir kalah di peperangan pada tahun 2 Hijriah, yaitu Perang Badar. Perang Badar ini terjadi pada tanggal 17 Ramadan, yang waktu itu Perang Badar yang dipimpin oleh Abu Jahal kalah dengan jumlah, dengan pasukan Rasulullah cuma 300 orang. Pasukan Rasulullah cuma 300, sedangkan orang kafir Quraisy berjumlah 3.000 waktu itu. Jumlahnya sekitar 3.000 pasukan, dikalahkan oleh Rasulullah SAW dengan jumlah 300 pasukan pada tahun kedua daripada Hijriah. Akhirnya dengan kekalahan tersebut terbunuhlah Abu Jahal. Kalahnya Abu Jahal dan meninggalnya Abu Jahal, sehingga istri Abu Jahal namanya si Hindun marah dan kesal kepada Rasulullah SAW. Akhirnya mereka bersepakat untuk tahun selanjutnya pada tahun ketiga Hijriah mengadakan rapat untuk mengalahkan Rasulullah SAW. Maka terjadilah peperangan Uhud ini pada tahun ketiga Hijriah untuk balas dendam atas terbunuhnya suami si Hindun, yaitu Abu Jahal. Ketika itu Rasulullah mengirim pasukan di perang Uhud tersebut, di Bukit Uhud, sebanyak 1.000 orang. Tetapi 300 pasukan lagi mundur karena mereka termasuk golongan orang-orang yang munafik. Akhirnya Rasulullah membiarkan mereka kembali kepada Madinah. 700 pasukan Rasulullah, sedangkan orang kafir Quraisy jumlahnya berapa? 3.000 pasukan. 3.000 pasukan melawan 700 orang. Akhirnya Rasulullah SAW mengatur strategi, Bapak Ibu. Akhirnya di Bukit Uhud itu, sampai di lereng bukit jumlah orangnya 650 orang pasukan Rasulullah. Sedangkan 50 pemanah diutus oleh Rasulullah SAW di atas Bukit Rumat atau Bukit Pemanah. Nanti kita lihat sama-sama Bukit Pemanah itu diutus oleh Rasulullah sekitar 50 orang pemanah di atas bukit untuk memantau dari kejauhan orang-orang yang akan datang dari Makkah Al-Mukarramah. Orang kafir Quraisy yang dipimpin oleh Abu Sufyan. Abu Sufyan waktu itu belum masuk Islam. Kemudian pasukan berkuda yang dipimpin oleh Khalid bin Walid yang ketika itu belum masuk Islam. Akhirnya Khalid bin Walid sekitar 300 pasukan, ketika itu dia masih belum Islam. Dia ngatur strategi di belakang bukit. Sedangkan Abu Sufyan bersama para pasukan dari Makkah Al-Mukarramah menyusun pasukan di depan Bukit Uhud. Rasulullah di lereng bukit, sedangkan pasukan 650 lagi yaitu berada di lereng bukit bersama Rasulullah SAW. Kemudian berkecamuklah peperangan waktu itu, dan akhirnya hampir menanglah kaum muslimin waktu itu. Tetapi apa yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW kepada sebagai pemimpin perang waktu itu? Wahai sahabat-sahabatku, wahai yang pasukan perang waktu Uhud, kalau seandainya kalah pun kita, menang pun kita, kalian jangan turun di atas bukit pemanah ini. Rasulullah menitipkan pesan tersebut kepada orang pemanah, 50 orang pemanah yang dipimpin oleh Abdullah bin Jubair. Abdullah bin Jubair di atas bukit menyampaikan, ini perintah Rasul, kita tidak boleh turun. Apapun yang terjadi, entah meninggalkah Rasul, entahkah hidupkah Rasul, entah menangkah orang Muslim, entah kalah orang Muslim, kita tidak boleh turun, kata Rasulullah SAW. Akhirnya hampir kalahlah orang kafir Quraisy, dan akhirnya orang Muslimin ini yang 50 orang pemanah melihat dari kejauhan, ini kita hampir menang. Harta rampasan perang, emas, baju besi, perempuan, anak-anak, masih banyak-banyak orang-orang yang kafir Quraisy tinggalkan. Namanya harta rampasan perang ketinggalan oleh orang-orang kafir Quraisy. Dan akhirnya 50 orang pemanah tadi tidak mendengarkan instruksi Rasul. Akhirnya mereka turun. Dan akhirnya waktu itu Khalid bin Walid dari belakang bukit menyusul. Akhirnya dikepunglah kaum muslimin, dan waktu itu Sayyidina Hamzah terbunuh. Siapa yang membunuh Sayyidina Hamzah? Paman tercinta Rasulullah, yaitu Wahsy. Wahsy ini seorang budak yang hitam kulitnya, yang disewa oleh si Hindun untuk balas dendam atas terbunuhnya Abu Jahal di waktu peperangan Badar.
Kisahnya sangat masyhur, sangat terkenal. Sayyidina Hamzah ini mengerikan terbunuhnya Bapak Ibu. Ditombak dari jauh, dilemparkan tombak, kena dada si Sayyidina Hamzah, tumbang Sayyidina Hamzah, dan akhirnya si Hindun melihat dari kejauhan Sayyidina Hamzah sudah tumbang, dan si Hindun ini membelah dada Sayyidina Hamzah, kemudian dikeluarkan jantungnya dan dikunyah hidup-hidup. Bayangkan saking marahnya si Hindun terhadap Sayyidina Hamzah. Kenapa marah si Hindun? Yang suaminya terbunuh waktu peperangan Badar oleh Sayyidina Hamzah. Sayyidina Hamzah lah paman Rasulullah yang membunuh Abu Jahal ketika perang Badar. Akhirnya lepaslah dendam si Hindun ini ketika Sayyidina Hamzah jatuh, tergeletak, tidak berdaya. Biasanya kalau gitu sudah meninggal dah. Ini enggak, saking marah dan saking kesalnya kepada Sayyidina Hamzah, dia ambil pisau, dibelah dada Sayyidina Hamzah dan dikunyahlah jantung Sayyidina Hamzah. Bayangkan mengerihnya terbunuhnya Sayyidina Hamzah. Itu peperangan Uhud, terjadi pada tahun ketiga daripada Hijriah. Jadi kita nanti, dan akhirnya kaum muslimin waktu itu kalah. Dan yang meninggal di peperangan Uhud kaum muslimin dan termasuk para sahabat Nabi berjumlah 70 orang. Dari 70 orang, ada beberapa orang akan dikuburkan di perkuburan Uhud. Kata Rasulullah SAW, orang yang meninggal di Bukit Uhud ini dikuburkan di sini. Kata Rasulullah SAW. Akhirnya akan dikuburkan. Kemudian Sayyidina Hamzah termasuk di sana. Sayyidina Hamzah ini adalah paman Rasulullah yang digelar dengan Asadullah, yaitu singanya Allah. Kenapa dikatakan gelarnya singa Allah? Saking kerasnya, saking kuatnya, saking beraninya membantu Rasulullah dalam berdakwah menegakkan kalimat La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Dan Bukit Uhud adalah sebuah bukit yang ada di surga nanti. Kata hadis Rasulullah SAW diriwayatkan oleh Imam Bukhari, bahwasanya kalau kalian mau melihat bukit di surga, lihatlah Uhud. Dan hadis lainnya juga mengatakan bahwasanya Bukit Uhud adalah bukit yang sangat dicintai Nabi, dan Nabi pun dicintai oleh Bukit Uhud. Kata Rasulullah SAW, kami mencintai Uhud dan Uhud juga mencintai kami. Itulah segelintir kisah tentang peperangan Uhud yang terjadi pada tahun ketiga daripada Hijriah, yang terbunuh sebanyak 70 orang, yang salah satunya paman Rasulullah SAW, Sayyidina Hamzah. Kita akan berziarah di sana, kita ucapkan salam nanti sama-sama, dan kirimkan Al-Fatihah untuk para syuhada Uhud. Dan mudah-mudahan kita yang melihat tempatnya peperangan Uhud tersebut menjadikan cinta kita kepada Rasulullah makin kuat, dan cinta kita kepada sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam makin kuat, dan makin berpegang teguh kepada tali Allah Subhanahu Wa Taala. Sebelah kanan kita ini pemakaman, sebelah kiri pemakaman Baqi, Jannatul Baqi. Pemakaman Baqi sebelah kiri kita ini. Maka dari itu kita akan melihat dan turun sejenak, nanti kita foto-foto, ucapkan salam, kirimkan Al-Fatihah. Dan pernah 40 tahun setelah itu terjadilah banjir bandang di Madinah Al-Munawwarah ini. Akhirnya terkikislah pemakaman Baqi dan terlihatlah jasadnya Sayyidina Hamzah dan para sahabat yang lain. Apa yang terjadi Bapak Ibu? 40 tahun tidak ada jasad itu dimakan tanah dan masih utuh dan masih mengalir darah segar. 40 tahun masih terlihat darah segar dari pelipis mata Sayyidina Hamzah. Itu membuktikan bahwasanya orang yang meninggal berjihad di jalan Allah Subhanahu Wa Taala, Allah jaga. Bukan saja jasad yang dijaga, tetapi bahkan kain yang dipakai Sayyidina Hamzah tetap utuh. Itulah bukti kuasa Allah Subhanahu Wa Taala. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, itu saja segelintir tentang kisah perang Uhud yang terjadi pada tahun ketiga daripada Hijriah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.